pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sleman Kali Adem, Kajian Pemilihan Umum dan Demokrasi. Bersama saya, Agilia. Oke teman pemilih, jika di episode sebelumnya kita mengundang narasumber dari Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sleman, dan kali ini sedikit berbeda karena sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Bapak Yuyut Putrama. Baik, terima kasih Mbak Agil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah. Baik, Bapak untuk di episode kali ini topiknya hampir sama dengan episode sebelumnya. Namun perbedaannya kalau yang sebelumnya membahas tentang tupoksi Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sleman, kali ini khusus Sekretariat KPU Kabupaten Sleman. Baik, untuk mengawali perbincangan kita ya Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum Sekretariat KPU Kabupaten Sleman. Nah, baik, terima kasih Mbak Agil ya sebelumnya. Jadi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman itu bagian dari satu unit kesatkeran, di mana bagian dari Komisi Pemilihan Umum. Fungsinya adalah memiliki peran membantu dukungan teknis administrasi maupun dukungan teknis penyelenggaraan pemilu. Sehingga tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Agil. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan ya Pak bahwa Sekretariat itu bertugas mendukung kinerja dari komisioner. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, fasilitasi apa yang diberikan kepada komisioner? Jadi kalau bicara fasilitasi, memang pada prinsipnya sekretariat itu adalah supporting system bagi komisioner di KPU. Nah, fasilitasi kepada komisioner tentu ada orang mengenal dahulu namanya 3M ya, material, kemudian money. Tetapi dalam hal pelaksanaannya ternyata regulasi itu berkembang menjadi 3M plus satu administrasi, ya, artinya dukungan teknis administrasi. Pertama, itu SDM. Kita mengelola SDM dengan baik untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu maupun non tahapan pemilu. Kedua, money itu anggaran. Kita harus menyiapkan dari mulai perencanaan anggaran, mendukung program kegiatan, baik itu tahapan maupun non-tahapan pemilu maupun pemilihan, itu harus kita siapkan anggarannya. Meskipun tidak ada anggaran, kita akan berupaya. Kemudian material itu berhubungan dengan sarana prasarana. Apapun dukungan sekretariat kepada komisioner dalam hal pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, itu tentu ada dukungan sarana prasarana seperti alat kerja, laptop, komputer, layar LCD untuk presentasi, bahkan transportasi pun kita fasilitasi. Satu hal yang penting lagi adalah selain 3M itu adalah dukungan teknis administrasi, Mbak Agil ya. Jadi apapun kegiatan, baik itu berbasis anggaran maupun tidak, dibutuhkan dukungan administrasi. Contoh, rapat pleno rutin mingguan itu harus ada undangan, harus ada daftar hadir, harus ada notulen. Apalagi yang berbasis anggaran, harus ada pertanggungjawaban keuangannya, harus ada nota pembelian konsumsinya dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Agil ya. Oke, itu tadi teman pemilih bahwa fasilitasi sekretariat yaitu berkaitan dengan 3M, money, dan material plus satu dukungan administrasi. Betul. Ya, Pak. Iya. Kemudian Bapak ini sebagai sekretaris Pak atau kepala kantor ya, tugas dan fungsinya itu seperti apa Pak? Kalau bicara soal tugas dan fungsi tentu banyak sekali ya. Kalau saya urai di sini mungkin nggak cukup waktunya. Jadi saya akan sampaikan garis besar saja ya Mbak Agil ya. Jadi fungsi utamanya adalah mendukung pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang efektif, transparan, akuntabel ya. Kemudian jujur, adil, nah sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu, itu jelas ya, itu fungsi utama. Namun fungsi itu bisa dijabarkan kembali. Sekretaris memiliki fungsi pengendalian, fungsi pengawasan internal bagi kepegawaian dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi pelaksanaan. Tahapan pemilu itu pasti ada pelaksanaan. Contoh, dalam penyusunan TPS di tingkat TPS
desa misalnya ya. Nah, itu kita memberikan fasilitas logistiknya, perlu diadakan, kotak biliknya, ya kan, pengadaan surat suaranya dan sebagainya. Nah, adapun tugas-tugasnya, saya urai garis besar saja. Pertama, membantu dalam menyusun program anggaran kegiatan komisioner dalam tahapan pemilu maupun non tahapan pemilu. Kedua, memberikan dukungan fasilitasi jika ada sengketa. Nah, kemudian menyusun laporan atau membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan disertai dengan dukungan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Nah, itu secara garis besar selain yang saya tadi sampaikan 3M plus 1 administrasi. Begitu, Mbak. Baik, berarti tugas dan sekretariat banyak sekali ya, betul, Pak? Betul. Oke, selain tadi mendukung di pemilu ya, Pak ya. Kemudian tugas dan fungsi sekretariatnya ketika non tahapan. Karena kita tahu sendiri ya, Pak, kalau pemilu itu sekretariat sampai jam 8 malam, jam 12 malam. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan. Makasih Mbak Agil. Ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Agil. Jadi masyarakat itu mungkin belum begitu mengetahui apa sih tugas KPU ketika sudah nggak ada tahapan. Kita tetap memiliki kewajiban. Pertama, membuat masyarakat, khususnya masyarakat Sleman itu pinter, melek dan sadar tentang politik. Sehingga apa yang kita lakukan, contoh sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas, khususnya wilayah Sleman. Itu mencakup beberapa segmen ya. Kalau saat ini kita fokusnya di kelompok marginal, kelompok rentan dan kelompok pemilih pemula. Namun tidak menutup kemungkinan ada sosialisasi kita lakukan kepada kelompok perempuan, difabel, dan lain sebagainya ya Mbak, tentu banyak. Selain itu, di sekretariat sendiri ada ketugasan pertanggungjawaban rutinitas. Karena kita diberikan amanah anggaran oleh APBN, ya, baik itu pertanggungjawaban uang kehormatan komisioner, gaji pegawai, belanja operasional, itu kita harus mempertanggungjawabkan dengan laporan keuangan setiap semester maupun tahunan. Kemudian kita punya kegiatan yang sifatnya sosialisasi melalui daring, ya teman-teman mungkin masyarakat sudah melihatlah media sosial di KPU Sleman banyak sekali kan beberapa platformnya di situ mengajak masyarakat memintarkan anak-anak sekolah apa itu pentingnya demokrasi. Kurang lebih seperti itu Mbak Agil. Baik. Oke teman pemilih, itu tadi kegiatan di tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman. Tentu kegiatan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja Kabupaten Sleman ke depannya. Betul ya Pak ya? Betul. Kemudian layanan apa saja nih Pak yang diberikan Kabupaten Sleman di masa tahapan ini? Ini sambil promosi nih Mbak Agil, karena boleh Bapak. Iya, kita sebagai keluarga besar KPU Sleman ya tentu memiliki banyak layanan. Layanan itu salah satunya pelayanan permohonan informasi data, ya baik itu untuk kepentingan riset, penelitian, itu terbuka bagi masyarakat, kaum cendekiawan, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Itu ada namanya layanan PPID. Mbak Agil tahu kan, layanan PPID itu kita 24 jam. Bisa melalui langsung datang ke KPU, bisa melalui nomor WA yang selalu 24 jam dikelola oleh teman-teman sekretariat dan sebagainya ya. Kemudian layanan selain itu ada layanan kepada stakeholder atau kepada partai politik. Contoh, pemberian layanan autentifikasi kepada partai politik dalam hal kepengurusan bantuan dana partai politik. Kita akan berikan surat keterangan sesuai fakta real hasil perolehan suara yang mereka dapat. Kemudian ada pelayanan pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang kita lanjutkan terus, karena pemilih-pemilih di Sleman itu semakin tahun itu semakin bertambah. Bertambah itu tidak hanya pemilih pemula Mbak Agil. Pemilih pemula kan orang taunya cuma anak SMA kelas 3 sudah waktunya nyoblos. Tidak hanya itu. TNI Polri yang sudah masuk masa purna tugas otomatis memiliki hak memilih, maka dia termasuk pemilih pemula. Nah, tugas kita adalah memutakhirkan data pemilih sebaik mungkin, jangan sampai hak-hak si pemilih itu
tidak tersampaikan menggunakan hak memilih. Layanan selain itu apa? Banyak sekali. Kita memberikan kepada siswa-siswa SMP, mahasiswa yang ketika mau melakukan pemilos atau pemilihan ketua BEM, bisa kita fasilitasi kotak suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Ini kalau saya jabarkan banyak sekali ya. Oke, baik teman pemilih, itu tadi layanan apa saja yang masih diberikan oleh Kabupaten Sleman selama tahapan. Oke teman pemilih, apabila teman pemilih ingin bekerja sama dengan Kabupaten Sleman, bisa langsung datang ke Kabupaten Sleman atau melalui PPID Kabupaten Sleman, begitu ya Pak? Iya. Satu hal lagi Mbak Agil, kita punya beberapa inovasi ya. Salah satunya ada pemanfaatan gazebo demokrasi. Kemudian ini sedang kita kembangkan aplikasi untuk pemutakhiran data pemilih itu. Nanti belum bisa kami sampaikan di sini ya. Masih proses begitu. Begitu Mbak Agil ya. Baik, itu tadi teman pemilih bahwa Kabupaten Sleman terus berkomitmen untuk memberikan inovasi-inovasi terbaiknya untuk mendukung layanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sekretaris sudah hadir di podcast kali ini. Dan semoga apa yang tadi kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk teman pemilih ya Pak. Amin. Saya Agilia pamit undur diri. Sampai jumpa. Aku melu dadat lagi.